Aloha semuanya, selamat datang di WOM Isekai lagi cuy. Masih satu universe sama WOM 2 kok guys. Khusus hari Sabtu kayak gini, gua akan upload di sini. Sembari garap anime lain buat besok di WOM 2. Sebelum kita mulai videonya, kalian bisa bantu channel WOM Isekai ini dengan cara memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Bye Bye Ars episode kedua. Scene berlanjut, menampilkan Belle yang sedang berada di lokasi kelahirannya yang bernama Hutan Quartz. Entah bagaimana, tapi yang jelas Belle lahir dari sebongkah batu yang entah datang dari mana. Dugaannya barusan jelas dirasa konyol oleh dirinya sendiri. Belle lalu menyempatkan diri untuk berbaring di sana, sembari berharap bisa menemukan dunia yang mau menerimanya. Sebangunnya Belle, perubahan warna pada bebatuan berbentuk pohon di sekitarnya itu menunjukkan bahwa pagi telah tiba. Di tengah Belle yang baru aja bikin segelas minuman hangat, secara tiba-tiba seekor kelinci berjenis Rabitia datang, sehingga membuatnya terkejut untuk sesaat. Setelah ia menawari minuman padanya, Belle teringat dengan sebuah keyakinan di mana jika ada seseorang berjumpa dengan seekor Rabitia pengembara, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan. Melihat si Rabitia yang memainkan gelasnya, Belle berniat memberikannya dan melenggang pergi dari sana. Setibanya dia di kota tujuan bernama Sweetland Park, Belle terus-menerus menjadi pusat perhatian karena rasnya yang tidak diketahui oleh siapapun. Mau dimanapun ia berada, Belle selalu mendapatkan tatapan tak biasa dari semua orang di sekitarnya. Meski begitu, Belle tetap senang melihat keramaian yang memenuhi wilayah kota bagian barat daya tersebut. Sesampainya ia di sebuah bar untuk mengisi perutnya, untungnya pemilik bar di sana tidak diskriminatif dan welcome pada semua pengunjungnya. Setelah memesan makanan dan juga minuman, Belle diajari tentang tema dan hukum kota tersebut. Usai mengenalkan diri masing-masing, Belle sendiri sudah paham makna dari takdir baik dan juga jahat, yang digambarkan menjadi Sweetland Park yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu top dog yang mewakili keadilan dan underdog yang mewakili kebatilan. Itulah yang dimaksudkan dengan sisi luar dan dalam. Pak Hagis pun membenarkan dan meminta Belle untuk segera menentukan sisi mana ia akan berpihak. Belle pun mengaku gak butuh itu karena sebentar lagi dia akan segera pergi dari kota. Mendengar hal itu, Pak Hagis bisa langsung tahu bahwa Belle berniat untuk menjadi seorang nomad alias pengembara. Setelah melarangnya, Pak Hagis mengungkapkan satu kebenaran tentang Sweetland yang tidak dipimpin oleh sang raja. Kami-sama dayo, kami-sama. Deus ex machina. Iya, ternyata meski Belle telah kehilangan ingatan tentang Xian Sensei, namun dirinya masih mengingat dengan baik setiap ajarannya. Bahkan dewa yang dimaksud oleh Pak Hagis barusan, Belle bisa mengingatnya berkat ucapan Xian Sensei padanya. Sayangnya di sini, di saat Belle yang mencoba mengingat sosoknya tersebut, ia nggak bisa mengingatnya dan malah membuat kepalanya jadi sangat sakit. Melihat Rabitia sebelumnya yang akan dibunuh oleh para preman pasar, Pak Hagis menyuruh mereka untuk tidak melakukannya. Akan tetapi karena darah seekor Rabitia yang diyakini bisa menguatkan tiap individu yang meminumnya, peringatan Pak Hagis barusan jelas gak digubris oleh mereka semua. Sampai pada akhirnya, berkat keyakinan Belle terhadap suara permainan pedang yang baik, Belle berniat menumpas pendekar pedang berkualitas jahat macam para preman di hadapannya. Jahat atau tidak, orang yang gak bisa membedakan keduanya dilarang untuk mengangkat sebuah pedang. Melihat Belle yang baru aja menghancurkan pedang para preman, sontak Pak Hagis jadi kepanikan karena sebuah pedang sudah seperti jiwa dan darah daging bagi para pemegangnya. Dengan kata lain, dengan Belle yang menghancurkan pedang mereka,
itu sama aja ia telah merenggut masa depan mereka. Sementara itu, Bell masih nggak paham kenapa dia nggak bisa menebas orang-orang itu. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki hanyalah ujian kutukan. Di saat yang bersamaan, Raditya tadi terlihat sedang nyemilin patahan pedang yang berserakan di sekitarnya. Pak Hagis pun hanya bisa membiarkan apa yang telah terjadi barusan. Sedangkan untuk para preman, mereka tak akan mungkin bisa menumbuhkan pedang mereka lagi. Di luar bar, pasukan yang disebut sebagai pendekar pedang racun datang usai mendapatkan laporan perkelahian di sekitar sana. Berhubung si Bell belum memiliki doktek alias izin bertarung, Pak Hagis memintanya untuk keluar diam-diam. Namun demi tidak membahayakan bar itu, Bell memilih untuk menyerahkan diri dan dibawa ke penjara. Setelah seorang sipir ngasih tahu dia akan diinterogasi saat lilin di ruangan itu padam, nampaknya Bell yang merasa nostalgia dengan ruangan itu. 私の呪いの形、最初の試練。 Singkat waktu, mau berapa kali pun Bell mencoba mengingat sosok Xian Sensei, itu semua hanya membuat kepalanya sakit bukan main seperti sebelumnya. Merasa baper tak akan mungkin bisa mengubah apapun, Bell meyakinkan diri bahwa pintu di hadapannya tak akan bisa terbuka dengan sendirinya. Dan pada akhirnya... ろうそくの火は消えちまったぜ。 Sekeluarnya Bell dari sana, sipir tadi datang dan langsung diminta untuk memanggilkan salah seorang ksatria bernama Gav. Karena seingatnya, beliau sudah seperti seorang kakak baginya. Ya simpelnya the power of orang dalam. すっかり忘れてたよ。わかった？ Scene berpindah ke Pak Hagis yang lagi membereskan barnya tadi. Gak lama kemudian, seorang pemuda datang mencari orang yang mampu mematahkan pedang orang lain. Pemuda bernama Adonis ini sepertinya adalah orang yang berpihak pada sisi dalam. Pak Hagis memintanya untuk menemui para preman tadi jika ingin cerita detailnya. Gak lama setelah Adonis naik ke lantai 2, secara tiba-tiba melihat pasukan Kigadome atau para pencari orang-orang yang tidak menikmati dunia itu. Sontak hal tersebut membuat semua warga di sekitar sana jadi sangat terkejut dan berlarian agar tidak dibawa oleh mereka. Pak Hagis meyakini akan ada seseorang yang ditarik oleh pasukan Kigadome tersebut. Singkat cerita, nampaknya Bell yang telah dibantu keluar dari penjara. Ksatria bernama Gav ini lalu memberikan sebuah doktek supaya Bell tidak terlibat masalah seperti tadi. Nah, meskipun Gav telah membicarakan tentang betapa hebatnya senseinya si Bell secara singkat, sayangnya Bell masih belum bisa mengingat apapun selain ajarannya. Setelah Bell menolak dokteknya karena ingin menjadi seorang nomad, Gav berniat menghargainya, tapi tetap mengingatkan tentang kontrak raja. Sebagai seorang pendekar pedang, Bell diharuskan memiliki kontribusi pada kerajaan untuk sementara waktu. 区別がついてしまっているのかもしれない。呪いをかけられているんだ。 Iya, simpelnya si Bell ini merasa udah gak bisa menebas apapun lagi karena kutukannya itu. Meski pada awalnya dia yakin bisa menebas apapun, namun sepertinya itu akan sangat mustahil untuk saat ini. Gav pun agak terkejut dan menganggap itu sangatlah luar biasa. Karena ia beranggapan menebas seseorang itu sama aja kayak menginjak sebuah bunga. Sedangkan bagi Bell memegang runding sama aja seperti memakai kedua tangannya sendiri. Melihat Gav yang bersikeras memintanya untuk menerima doktek tadi, pada akhirnya Bell pun mengalah dan hanya tinggal mengukir namanya saja di atas benda itu. せいぜい頼らせてもらうからさ、後悔すんなよ。 Gak lama kemudian, Bell mendapati Raditya sebelumnya yang kini lagi ngerokotin kursinya si Gav. Bell yang menduga Raditya itu hanya datang untuk berterima kasih, memintanya untuk gak perlu memikirkan hal tersebut. Gav sendiri merasa terhormat karena bisa menerima seekor Raditya sebagai tamunya. Di sore harinya, Gav mengaku besok dia akan menemui sang raja. Ia juga menanyakan apakah Bell gak mau menemui orang tua angkatnya dulu. Bell mengaku akan menemui mereka kalau ada kesempatan. Di malam harinya, nampaknya Bell yang akan mandi bersama si Raditya. Melihat si Raditya yang ingin keluar dari sana, Bell pun langsung menghentikannya di saat itu juga. でもそうはいかない。なんだお前、男か。 Di keesokan harinya, Bell nampak ditemani oleh Gav untuk menemui Raja Negara Svetlan. Di tengah Bell yang mempertanyakan untuk apa ia menemui sang raja, secara tiba-tiba suara Xian Sensei muncul di kepalanya untuk menjawab pertanyaan Bell tadi.
Simpelnya, itu emang udah jadi kewajiban para musisi pedang untuk membuat kontrak dengan sang raja. Setiba mereka di ruang singgasana bernama Public of Justice, suara Xian Sensei kembali memberi penjelasan bahwa Public of Justice merupakan nama kolektif untuk 3 sisi yang membentuk lambang negeri pedang. 3 titik itu juga digambarkan jadi 3 panggung yang mengelilingi sang dewa. Adapun 3 panggung itu ialah ruang tari, tarung pedang, dan singgasana. この国に住まう神のユグドラシルだ。 Yggdrasil, atau dalam cerita ini disebut sebagai dewa pohon pedang, adalah singgasana dewa yang bersemayam di negeri mereka. Entah apa atau bagaimana Bell bisa memahaminya, tapi yang jelas ia merasa Yggdrasil tidak sedang melihatnya. イコたる王は神と共に住まい、その総合をさらけ出す。 Daripada dewa atau raja, jujur aja gue malah nganggep Raja Rawhead ini udah kayak last boss game MMO cuy. Di saat wajah kedua dari Raja Rawhead ini menganggap Bell gak punya sopan santun, Gav meminta Bell untuk membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Sebelum melakukannya, Bell yang merasa raja lebih baik daripada sang dewa, membuatnya melakukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Di tengah ketidakpahaman sang raja atas perlakuan Bell barusan, untungnya aja itu gak dipermasalahkan sama sekali. Dan Raja Rawhead ini hanya menanyakan alasan Bell yang ingin mengikuti upacara kontrak itu. Dengan sangat lantangnya Bell mengatakan ia ingin menjadi seorang nomad. Ia pengen mengetahui asal-usulnya, ingin mengetahui siapakah dirinya yang sebenarnya, ingin mengetahui harus kemanakah tujuan hidupnya, dan ingin mencari ras yang sama dengannya. そうしなければ私はずっと一人だから。 Mendengar tekad yang sangat kuat barusan, sang raja pun paham dan akan memberikan kontraknya pada Bell. Untuk melakukannya, Bell diminta untuk menyebutkan nama instrumennya. Selepas mengenalkan partnernya itu padanya, sang raja memberitahukan kekuatannya sebagai seorang musisi pedang akan segera diuji. Ujian yang akan dilaluinya ialah Bell harus melawan seorang pendekar pedang yang telah dipilih oleh sang raja. Dan berakhirlah alur cerita anime Bye Bye Earth episode kedua. Meski kurang epik, tapi di sini kita akhirnya diperlihatkan kutukan Bell yang ingin menjadi seorang nomad. Yang dimana menurut gua pribadi, kutukan Bell mungkin aja melarangnya untuk menebas orang lain. Bisa jadi itu bakalan beda cerita kalau Bell ngelawan makhluk Igadome atau monster lainnya. Gua juga yakin banget banyak dari kalian yang mikir, kenapa Gav gak nunjukin foto atau ngasih tahu wujud Xian Sensei ke si Bell? Kan mungkin aja nanti Bell bisa nginget wajahnya. Ya. Gua tahu banget hal sesimpel itu gak diterapin di anime ini. Tapi mungkin aja itu adalah bentuk penghormatan atau semacam kode etik kesatria. Ya, kode etik pendekar pedang juga mungkin ya. Gav yang juga pernah diajarin Xian Sensei tentunya ingin menghargai kontrak kutukan di antara Bell dan Sensei-nya itu. Ya, mungkin gitu kurang lebihnya ya. So, makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode ketiga di minggu depan nanti. Bye-bye. 待った待った待った待った待った待った待った待った